Jalan terjal menuju kekayaan. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hiduplah sepasang suami istri, Pak Sali dan Ibu Santi. Mereka adalah pedagang UMKM yang mengelola toko kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari. Meskipun usaha mereka berjalan, pendapatan yang didapatkan seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak-anak mereka, yang masih kecil, seringkali menjadi pengingat akan impian dan harapan yang belum tercapai. Suatu malam, saat mereka duduk di meja makan, suasana hati Ibu Santi tampak muram. "Sali, kita harus mencari cara untuk memperbaiki keadaan ini. Anak-anak kita butuh lebih dari sekadar cukup," keluhnya sambil menatap suaminya. Pak Sali, yang merasakan beban di hatinya, hanya bisa mengangguk. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya, tetapi usaha yang dilakukan terasa sia-sia. Ketika mereka berbincang, Ibu Santi mengingat sebuah cerita yang didengar dari teman dekatnya. "Aku mendengar tentang pesugihan, Sali. Katanya, ada cara untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat, asalkan kita mau membayar harganya," ujarnya penuh harap. Pak Sali tertegun. Dia tahu bahwa pesugihan adalah sesuatu yang tabu dan berbahaya, tetapi rasa putus asa mulai menggerogoti pikirannya. Saat itu, Pak Jaka, teman lama Pak Sali yang kebetulan berkunjung, ikut mendengarkan pembicaraan mereka. Melihat ketegangan di wajah Ibu Santi, dia pun berkata, "Aku pernah mendengar tentang seorang kuncen yang bisa membantu kalian. Dia bisa memberikan apa yang kalian inginkan, tetapi ada konsekuensi yang harus dihadapi." Awalnya, Pak Jaka menolak untuk mengantar mereka, merasa khawatir akan bahaya yang mungkin menanti. "Kalian harus memikirkan matang-matang sebelum mengambil keputusan seperti itu. Risiko yang ada bisa jauh lebih besar daripada keuntungan yang didapat," ujarnya, berusaha menahan langkah mereka. Namun, desakan Ibu Santi dan Pak Sali membuat Pak Jaka tak berdaya. "Kami tidak punya pilihan lain, Jaka. Kami butuh uang untuk masa depan anak-anak kami," kata Pak Sali dengan suara penuh harap. Melihat tekad yang menggebu di mata mereka, Pak Jaka akhirnya setuju untuk mengantar meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Malam itu, mereka bertiga berangkat menuju rumah kuncen yang terletak di ujung desa. Sepanjang perjalanan, suasana semakin mencekam. Hembusan angin malam yang dingin membuat bulu kuduk Pak Jaka merinding. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia mencoba mengabaikannya demi teman-temannya. Sesampainya di rumah kuncen, mereka disambut oleh suasana yang aneh. Tempat itu gelap dan sepi, hanya diterangi oleh cahaya lampu minyak yang bergetar. Kuncen, seorang pria tua dengan tatapan tajam dan senyum yang menakutkan, membuka pintu dan mengundang mereka masuk. "Selamat datang, apa yang bisa saya bantu?" tanyanya, suaranya serak dan menggetarkan. Pak Sali, dengan penuh semangat, menceritakan kesulitan yang mereka alami. Kuncen mendengarkan dengan seksama, kemudian menjelaskan bahwa pesugihan adalah jalan untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat, tetapi ada harga yang harus dibayar. Dia menjelaskan bahwa hanya satu orang dari mereka yang bisa melakukan ritual tersebut, dan Ibu Santi tidak diperbolehkan untuk ikut serta. Pak Jaka merasa semakin tidak nyaman mendengar penjelasan Kuncen. Dia memperingatkan Pak Sali, "Sali, pikirkan baik-baik. Kamu tidak tahu apa yang bisa terjadi. Ini bisa berbahaya." Namun, Pak Sali sudah terlanjur terobsesi dengan harapan akan kekayaan yang bisa mengubah hidup mereka. Dalam benaknya, semua resiko akan terbayar jika mereka berhasil. Dengan tekad bulat, Pak Sali memutuskan untuk melanjutkan ritual tersebut. Ibu Santi, meskipun ragu, akhirnya mengikuti keputusan suaminya. Mereka berpisah di luar rumah kuncen, di mana Ibu Santi dan Pak Jaka menunggu dengan perasaan cemas. Saat ritual dimulai, suasana semakin mencekam. Pak Sali merasa jantungnya berdegup kencang, antara rasa takut dan harap. Dia tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi yang mengubah hidup mereka selamanya. Pertemuan dengan Kuncen. Setelah menunggu di luar selama beberapa waktu, Ibu Santi dan Pak Jaka mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Suara-suara aneh dari dalam rumah Kuncen,
diiringi dengan bisikan dan suara gemericik air, membuat suasana semakin mencekam. Ibu Santi menggenggam tangan Pak Jaka, berusaha menenangkan diri meskipun hatinya berdebar-debar. "Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana, Jaka?" tanya Ibu Santi, suaranya hampir bergetar. Pak Jaka menggelengkan kepala, merasa tidak yakin. "Aku juga tidak tahu, Santi. Semoga Sali baik-baik saja." Setelah beberapa saat, pintu rumah Kuncen terbuka, dan Pak Sali keluar dengan wajah tampak tegang. Dia terlihat seperti baru saja menjalani pengalaman yang ekstrim. "Sali, bagaimana?" tanya Ibu Santi dengan penuh kekhawatiran. Pak Sali menarik napas dalam-dalam sebelum mulai menjelaskan. "Kuncen bilang bahwa ritual ini tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Hanya aku yang bisa melakukannya," kata Pak Sali, matanya berbinar dengan harapan yang ingin dia tahan. "Dia mengatakan bahwa jika aku melakukan ritual dengan benar, kita akan mendapatkan kekayaan yang melimpah." Ibu Santi merasa ragu. "Tapi ada harga yang harus dibayar, bukan? Aku tidak suka dengan semua ini, Sali. Kita harus berhati-hati." Namun, Pak Sali dengan tegas menjawab, "Ini satu-satunya cara untuk memperbaiki keadaan kita. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Kita butuh uang untuk anak-anak kita." Pak Jaka yang mendengar percakapan itu merasakan gelombang ketidaknyamanan. Dia dapat merasakan adanya energi negatif yang mengalir dari tempat tersebut. "Sali, aku tidak yakin ini adalah jalan yang benar. Kita harus mencari cara lain," ujarnya, berusaha meyakinkan temannya. Namun, Pak Sali sudah terlanjur terjebak dalam harapan akan kekayaan. Dia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. "Aku akan melakukannya, Jaka. Aku akan memastikan kita bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita," jawabnya dengan keyakinan yang mengejutkan. Akhirnya, Pak Sali kembali masuk ke dalam rumah Kuncen, sementara Ibu Santi dan Pak Jaka menunggu di luar. Dalam hati Ibu Santi, ada perasaan cemas yang semakin dalam. Dia mencoba meredakan pikirannya dengan berdoa, berharap semuanya berjalan baik-baik saja. Di dalam rumah, Pak Sali berdiri di hadapan Kuncen yang sedang mempersiapkan ritual. Ruangan itu dipenuhi aroma dupa yang menyengat, dan suasana terasa semakin mencekam. Kuncen memberikan instruksi dan menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti. "Kamu harus mengikuti semua perintahku, Sali. Jika tidak, ritual ini tidak akan berhasil," katanya dengan suara serak. Pak Sali mengangguk, berusaha tegar meskipun hatinya bergetar. Kuncen kemudian meminta Pak Sali untuk mengambil beberapa benda yang dianggap sakral, termasuk beberapa helai rambut dan foto keluarga. "Ini akan menghubungkan kamu dengan dunia yang lain. Ingat, fokus pada niatmu untuk mendapatkan kekayaan," tambah Kuncen. Setelah semua persiapan selesai, Kuncen mulai mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Pak Sali. Suasana di ruangan itu semakin gelap, dan cahaya lampu minyak tampak bergetar seolah-olah terpengaruh oleh kekuatan yang tak terlihat. Pak Sali merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Dia berusaha untuk tidak terpengaruh oleh rasa takut yang menghantui pikirannya. Di luar, Ibu Santi dan Pak Jaka merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ibu Santi tidak bisa menahan rasa cemasnya dan mulai berjalan mondar-mandir. "Jaka, apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Kenapa dia tidak juga keluar?" tanyanya, khawatir. Pak Jaka berusaha menenangkan, "Sabar, Santi. Mungkin ritual ini memang memakan waktu. Kita hanya perlu menunggu." Namun, semakin lama mereka menunggu, semakin gelisah. Perasaan Ibu Santi. Di dalam rumah, Kuncen melanjutkan ritual dengan serius. Dia memanggil arwah yang diyakini bisa memberikan kekayaan kepada Pak Sali. Tiba-tiba, suasana di ruangan itu terasa semakin berat. Pak Sali merasakan sesuatu yang tidak biasa, seolah ada kekuatan lain yang mengawasinya. Ketika Kuncen selesai dengan mantra-mantranya, dia menoleh ke Pak Sali dengan tatapan serius. "Ritual ini telah selesai, tetapi ingat, ada harga yang harus kamu bayar. Kekayaan tidak datang tanpa pengorbanan. Kamu harus siap menerima konsekuensinya." Suara Kuncen terkesan menakutkan dan membuat bulu kuduk Pak Sali merinding.
Pak Sali meninggalkan rumah Kuncen dengan perasaan campur aduk. Dia merasa lega karena ritual telah selesai, tetapi di sisi lain, dia juga merasakan ketidakpastian yang mendalam. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi harapan akan kekayaan membuatnya buta akan bahaya yang mungkin mengintai. Saat dia keluar dari rumah Kuncen, Ibu Santi dan Pak Jaka langsung menghampirinya. "Sali, bagaimana? Apa yang terjadi?" tanya Ibu Santi dengan wajah penuh tanda tanya. Pak Sali menatap mereka dengan senyum yang dipaksakan, "Semua sudah selesai. Kita akan mendapatkan kekayaan yang kita impikan." Namun, di dalam hati mereka, ketakutan dan keraguan mulai merayap. Mereka tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawa mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam dan konsekuensi yang tak terduga. Dengan langkah goyah, mereka bertiga pulang menuju rumah, tanpa menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai dan akan membawa mereka pada peristiwa yang mengubah hidup mereka selamanya. Konsekuensi yang tidak terduga. Hari-hari berlalu setelah ritual pesugihan yang dilakukan Pak Sali. Awalnya, kehidupan mereka tampak normal, tetapi Ibu Santi dan Pak Jaka merasakan ada sesuatu yang berbeda. Mengingat pernyataan Kuncen tentang harga yang harus dibayar, perasaan cemas mulai menyelimuti mereka. Pak Sali, di sisi lain, merasa optimis. Dia percaya bahwa kekayaan yang dijanjikan akan segera datang, dan harapan itu membuatnya semakin bersemangat. Namun, beberapa hari setelah ritual, keadaan mulai berubah. Anak sulung mereka, Andi, yang biasanya ceria dan aktif, tiba-tiba jatuh sakit. Ibu Santi merasa cemas melihat anaknya yang terkulai lemah di tempat tidur, wajahnya tampak pucat dan tidak bertenaga. "Sali, ada yang tidak beres dengan Andi. Dia tidak seperti biasanya," ujar Ibu Santi dengan suara bergetar. Pak Sali berusaha menenangkan istrinya. "Mungkin dia hanya kelelahan, Santi. Kita mungkin perlu membawanya ke dokter," ujarnya dengan optimisme. Namun, di dalam hati Pak Sali, ada sedikit rasa tidak nyaman yang mulai menggerogoti pikirannya. Dia ingat kata-kata Kuncen tentang konsekuensi dari ritual yang telah dilakukan. Hari-hari berlalu, tetapi kondisi Andi tidak kunjung membaik. Ibu Santi merasa putus asa dan memutuskan untuk mencari bantuan medis. Mereka membawa Andi ke dokter, tetapi setelah serangkaian pemeriksaan, dokter tidak bisa menemukan penyebab pasti dari penyakitnya. "Anak Anda tampak sehat secara fisik, tetapi ada sesuatu yang mungkin lebih dalam yang menyebabkan dia lemah," kata dokter, menyarankan agar mereka mencari bantuan dari seorang psikolog. Kabar ini membuat Ibu Santi semakin khawatir. "Sali, aku merasa ada yang tidak beres. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan ritual yang kamu lakukan?" tanyanya dengan panik. Pak Sali, yang sudah mulai merasakan beban di hatinya, mencoba meyakinkan istrinya. "Tidak, Santi, itu hanya kebetulan. Kita harus optimis." Namun, harapan Pak Sali semakin pudar ketika satu malam, Andi terbangun dengan teriakan ketakutan. "Ibu, ayah, ada yang datang!" teriaknya, menggenggam selimut dengan erat. Ibu Santi dan Pak Sali berlari ke kamar anaknya, menemukan Andi yang tampak ketakutan. "Ada sosok hitam di sudut kamar," katanya dengan suara gemetar. Ibu Santi berusaha menenangkan Andi, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa cemas. "Tidak ada yang perlu ditakuti, Nak. Itu hanya mimpi," ujarnya, meskipun dia sendiri juga merasa ketakutan. Pak Sali mencoba membujuk anaknya dengan kasih sayang, tetapi Andi terus menangis, merasa bahwa ada sesuatu yang mengintai. Keesokan harinya, Pak Jaka datang berkunjung. Melihat wajah cemas Ibu Santi dan Pak Sali, dia langsung mengajukan pertanyaan. "Apa yang terjadi? Kenapa kalian terlihat sangat khawatir?" Dia mendengar tentang kondisi Andi dan segera merasakan ketegangan yang menyelimuti rumah itu. "Apakah kalian sudah mempertimbangkan bahwa semua ini bisa jadi akibat ritual itu?" tanya Pak Jaka dengan serius. Pak Sali terdiam sejenak, merasakan kebenaran dalam kata-kata sahabatnya. Aku tidak tahu, Jaka. Tapi kita tidak bisa menyalahkan ritual itu. Kita harus mencari cara untuk membantu Andi," jawabnya dengan nada putus asa.
Ibu Santi yang mendengar perbincangan itu tidak bisa menahan rasa sakit dan penyesalan yang menggerogoti hatinya. Dia merasa bahwa mereka telah membuat keputusan yang salah dengan terlibat dalam pesugihan. Sally, kita harus mendatangi Kuncen lagi. Mungkin dia bisa membantu kita, ujarnya, harapannya kembali muncul meski disertai rasa takut. Mereka sepakat untuk kembali menemui Kuncen. Dalam perjalanan, suasana di dalam mobil terasa berat. Ibu Santi terus berdoa, berharap agar Tuhan memberikan petunjuk dan perlindungan bagi keluarganya. Pak Jaka, yang merasa khawatir dengan keputusan mereka, terus berusaha menenangkan diri sendiri. Semoga kita bisa menemukan solusi untuk masalah ini, ucapnya dalam hati. Sesampainya di rumah Kuncen, mereka disambut oleh suasana yang sama mencekamnya seperti sebelumnya. Kuncen, dengan mata tajamnya, menatap mereka. Kembali lagi, ya, apa yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan senyum yang tidak nyaman. Ibu Santi yang merasa putus asa segera menceritakan keadaan Andi. Anak kami sakit, dan kami merasa semua ini ada hubungannya dengan ritual yang dilakukan suami saya, ungkapnya dengan suara bergetar. Kuncen mendengarkan dengan seksama, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan rasa iba. Ritual yang kalian lakukan belum selesai, katanya dengan tenang. Dari yang saya lihat, kekayaan yang kalian inginkan tidak bisa datang tanpa pengorbanan yang lebih besar. Kamu harus memberikan tumbal lain, jika tidak, nasib buruk akan terus menghantui keluarga kalian. Mendengar kata-kata itu, Ibu Santi merasa seolah dunia runtuh di hadapannya. Apa maksudmu? Kami tidak bisa mengorbankan anak kami. Teriaknya, wajahnya penuh ketakutan dan kemarahan. Kami tidak akan melakukan itu. Pak Sally, yang terjebak antara rasa takut dan keinginan untuk mendapatkan kekayaan, merasa bingung. Dia ingin sekali membantu keluarganya, tetapi di sisi lain, dia tidak ingin kehilangan lebih banyak lagi. Apa yang harus kami lakukan? Tanyanya dengan suara putus asa. Kuncen hanya tersenyum lebar, seolah menikmati penderitaan mereka. Kamu harus siap membayar harga yang lebih tinggi. Jika tidak, semuanya akan berakhir dengan lebih buruk lagi. Setelah pertemuan dengan Kuncen, mereka pulang dengan perasaan hampa dan penuh ketidakpastian. Pak Sally merasakan beban yang lebih berat di pundaknya, sementara Ibu Santi berusaha menahan tangis. Mereka tak tahu bahwa keputusan ini akan membawa mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam dan mengubah hidup mereka selamanya. Kembali di rumah, suasana semakin suram. Andi masih terbaring lemah, dan setiap hari yang berlalu membawa rasa cemas dan putus asa. Ibu Santi tidak bisa tidur, memikirkan keadaan anaknya dan keputusan yang telah diambil. Dia merasa terperangkap dalam siklus yang tidak ada habisnya, di mana harapan akan kekayaan hanya membawa malapetaka. Di malam hari, saat Ibu Santi terbangun, dia mendengar langkah kaki di luar kamar. Dengan hati-hati, dia keluar untuk memeriksa. Namun, ketika dia membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan yang menyelimuti rumah dan suara desisan angin yang menusuk telinga. Ibu Santi merasa ada sesuatu yang mengintai, dan rasa takut mulai menyelimutinya. Di dalam benak Ibu Santi, satu pertanyaan terus berulang, apa yang harus kami lakukan untuk menyelamatkan keluarga kami? Namun, jawabannya semakin menjauh, dan ketidakpastian menyelimuti mereka. Dalam kegelapan malam, mereka tidak tahu bahwa waktu semakin menipis dan konsekuensi dari tindakan mereka akan segera datang. Pertarungan antara harapan dan realita. Setelah pertemuan yang menegangkan dengan Kuncen, suasana di rumah Pak Sally semakin suram. Ibu Santi tidak bisa tidur, terjaga hingga larut malam dengan pikiran yang penuh kecemasan. Dia terus mengingat kata-kata Kuncen tentang tumbal yang harus diberikan jika mereka ingin menghindari nasib buruk. Pikiran ini menggerogoti hatinya, membuatnya merasa terjebak dalam situasi yang tidak ada jalan keluarnya. Pak Sally, di sisi lain, berusaha berpegang pada harapan. Dia ingin percaya bahwa kekayaan yang dijanjikan akan segera datang dan semuanya akan membaik. Namun, setiap kali dia melihat Andi terbaring lemah di tempat tidur, perasaan bersalah dan ketakutan menyelimuti pikirannya.
Dia merasa bertanggung jawab, tetapi juga terjebak dalam hasrat untuk memperbaiki keadaan. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Ibu Santi terbangun karena suara langkah kaki di lorong. Dia merasa ada yang tidak beres dan memutuskan untuk mengecek. Saat dia melangkah keluar, dia melihat bayangan gelap melintas di depan matanya. Hatinya berdegup kencang, dan dia berusaha menenangkan diri dengan berpikir bahwa itu hanya imajinasinya. Ketika Ibu Santi kembali ke kamar, dia menemukan Pak Sali terjaga, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. "Sali, ada yang tidak beres. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti kita," ujarnya, suaranya bergetar. Pak Sali mencoba menenangkan istrinya, "Mungkin kita hanya terlalu stres. Kita harus tetap percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja." Namun, Ibu Santi merasa bahwa mereka berada di tepi jurang. Dia tidak ingin kehilangan lebih banyak lagi. "Sali, kita harus berhenti. Kita tidak bisa terus melanjutkan ritual ini. Kita harus mencari cara lain untuk menyelamatkan Andi," katanya dengan penuh ketegasan. Pak Sali terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang mengisi ruangan. "Tapi Kuncen bilang kita harus membayar harga yang lebih tinggi jika kita berhenti. Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya, suaranya penuh kebingungan. Ibu Santi merasakan air mata menggenang di matanya. "Kita sudah membayar harga yang terlalu tinggi, Sali. Kita tidak bisa mengorbankan anak kita." Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah Kuncen, meskipun hati mereka dipenuhi keraguan. Dalam perjalanan, Ibu Santi mengingat semua kenangan indah bersama Andi dan anak-anak lainnya. Dia merasa tertekan oleh rasa takut kehilangan yang semakin mendalam. "Sali, jika kita bertemu Kuncen lagi, aku tidak ingin mendengarkan semua kebohongannya. Kita harus mendapatkan jawaban yang jelas," katanya, berusaha menguatkan diri. Sesampainya di rumah Kuncen, mereka disambut oleh suasana yang sama mencekamnya. Kuncen sedang duduk di ruang tamu, dikelilingi oleh benda-benda aneh yang membuat suasana semakin menakutkan. "Kembali lagi, ya, apa yang bisa saya bantu kali ini?" tanyanya dengan senyum sinis. Ibu Santi langsung maju, menatap Kuncen dengan mata penuh kemarahan. "Kami ingin tahu apa yang terjadi pada anak kami. Kenapa dia sakit? Kami tidak bisa terus menjalani ritual ini," teriaknya, suaranya penuh emosi. Kuncen hanya tersenyum. "Semua ini adalah hasil dari pilihan yang kalian buat. Jika kalian ingin menyelamatkan anak kalian, kalian harus siap untuk melakukan pengorbanan." Pak Sali, yang merasa terjebak antara cinta keluarganya dan hasrat untuk mendapatkan kekayaan, berdiri di samping Ibu Santi. "Kami tidak akan mengorbankan Andi. Kami tidak akan melakukannya," katanya dengan tegas. Kuncen mengangkat alisnya, tampak terkesan oleh ketegasan mereka. "Sangat baik, tapi ingat, konsekuensi dari pilihan kalian bisa sangat berat." Kuncen kemudian menjelaskan bahwa kekayaan yang dijanjikan tidak akan datang tanpa pengorbanan, dan jika mereka ingin menghentikan semua ini, mereka harus mengubah niat. "Mereka, buatlah keputusan yang bijaksana, dan ingat, tidak ada jalan kembali. Jika kalian memilih untuk pergi, nasib buruk akan menimpa kalian," tambahnya dengan nada mengancam. Ibu Santi merasakan ketakutan yang mendalam. "Jadi, kami terjebak. Apa yang harus kami lakukan untuk menyelamatkan Andi tanpa mengorbankannya?" tanyanya, suaranya bergetar. Kuncen hanya menggelengkan kepala. "Itu adalah pilihan yang harus kalian buat sendiri. Nasib anak kalian tergantung pada keputusan ini." Mereka pulang dengan perasaan putus asa. Ibu Santi merasa hancur, sementara Pak Sali berusaha menahan air mata. Mereka tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan Andi dan menghindari konsekuensi dari pilihan yang telah mereka buat. Ketika mereka sampai di rumah, suasana semakin gelap. Andi terbaring lemah, wajahnya semakin pucat. Ibu Santi berlutut di samping tempat tidur Andi, memegang tangannya dengan lembut. "Maafkan kami, Nak. Kami akan berusaha menyelamatkanmu," ujarnya dengan penuh harapan. Namun, di dalam hatinya, dia merasa putus asa. Malam itu, Ibu Santi terbangun lagi saat mendengar suara aneh di luar rumah.
Dia melangkah keluar, dan melihat bayangan gelap yang sama melintas di depan matanya. Kali ini, dia tidak bisa menahan rasa takutnya. "Sally, Sally!" Dia berteriak, membangunkan suaminya. Pak Sally segera bangun dan berlari keluar. "Ada apa, Santi? Apa yang kau lihat?" Ibu Santi menunjuk ke arah bayangan yang menghilang ke dalam kegelapan. "Ada sesuatu di luar. Aku tidak bisa melihatnya, tetapi aku merasakannya." Pak Sally berusaha menenangkannya, tetapi rasa takut mulai merayap ke dalam dirinya juga. "Kita harus masuk ke dalam. Ini mungkin hanya imajinasimu," ujarnya, sambil menarik Ibu Santi masuk ke dalam rumah. Saat mereka kembali ke dalam, Pak Sally merasa bahwa semua ini hanya akan berakhir buruk. Dia berusaha untuk tetap optimis, tetapi suara hatinya berbisik bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Ketika mereka duduk di samping Andi yang terbaring lemah, Pak Sally merasakan rasa bersalah yang mendalam. Dia tahu bahwa keputusan mereka telah membawa pada keadaan ini. Di malam yang gelap dan sunyi, Ibu Santi dan Pak Sally terjebak dalam ketidakpastian. Mereka berdoa untuk keselamatan anak mereka, berharap agar kekuatan yang lebih tinggi memberi mereka petunjuk. Namun, di dalam hati mereka, satu pertanyaan terus berulang, apa yang harus kami lakukan untuk menyelamatkan keluarga kami? Mereka tidak tahu bahwa waktu semakin menipis dan konsekuensi dari tindakan mereka akan segera datang. Penyesalan yang tak terhingga, hari-hari berlalu dengan penuh kecemasan dan ketidakpastian. Andi, anak sulung Pak Sally dan Ibu Santi, semakin memburuk. Tubuhnya yang kurus dan wajahnya yang pucat membuat hati kedua orang tuanya hancur. Keduanya merasa terjebak dalam siklus penyesalan dan ketakutan yang terus menggerogoti jiwa mereka. Setiap malam, suara-suara aneh dan bayangan gelap seakan mengingatkan mereka akan kesalahan yang telah mereka buat. Pak Jaka, yang terus mendukung mereka, merasa semakin cemas. Dia tidak bisa lagi menahan rasa khawatirnya. "Sally, kita harus mencari cara lain. Mungkin ada orang yang bisa membantu kita, yang bisa menyelamatkan Andi tanpa harus terlibat dengan Kuncen," ujarnya suatu malam, saat mereka berkumpul di ruang tamu. Ibu Santi mengangguk setuju. "Aku tidak ingin berurusan lagi dengan Kuncen. Semua ini sudah lebih dari cukup. Kita harus mencari orang lain, mungkin seorang pengobatan alternatif atau dukun yang lebih baik," katanya dengan penuh harapan, meskipun rasa takut masih menghantuinya. Pak Sally, meskipun ragu, merasa bahwa mereka tidak punya pilihan lain. "Baiklah, kita akan mencarinya. Tapi kita harus cepat. Kita tidak bisa membiarkan Andi terus terbaring seperti ini," ucapnya, suara penuh tekad meskipun hatinya bergetar. Malam itu, mereka memutuskan untuk pergi ke desa sebelah di mana ada seorang dukun yang dikenal bisa membantu menyembuhkan penyakit yang tidak teridentifikasi. Dalam perjalanan, Ibu Santi berdoa agar Tuhan memberikan mereka jalan keluar. Setiap detak jantungnya penuh harapan untuk menyelamatkan anaknya. Sesampainya di desa sebelah, mereka menemui dukun tersebut. Seorang wanita tua dengan tatapan lembut dan bijak menyambut mereka. "Apa yang bisa saya bantu?" tanyanya. Suara lembutnya membuat Ibu Santi merasa tenang. Ibu Santi menjelaskan keadaan Andi dan bagaimana mereka merasa terjebak dalam ritual pesugihan yang telah mereka lakukan. Dukun tersebut mendengarkan dengan seksama, kemudian menggelengkan kepala. "Ritual semacam itu membawa konsekuensi yang berat. Ada kekuatan yang terganggu, dan anak kalian menjadi korbannya," jelasnya. Mendengar penjelasan itu, Pak Sally merasa dihantui oleh rasa bersalah yang semakin dalam. "Apa yang harus kami lakukan untuk menyelamatkannya? Apakah ada cara untuk mengembalikan semuanya seperti semula?" tanyanya dengan nada putus asa. Dukun tersebut menatap mereka dengan penuh empati. "Untuk mengembalikan keseimbangan, kalian harus melakukan ritual pembersihan. Namun, itu tidak akan membebaskan kalian dari konsekuensi yang telah terjadi. Kalian harus siap menerima apapun yang terjadi," ujarnya. Ibu Santi dan Pak Sally saling berpandangan, merasakan beratnya keputusan yang harus diambil. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan Andi terus menderita. "Kami siap melakukan apapun untuk menyelamatkannya,"
kata Ibu Santi dengan tekad. Malam itu, mereka melakukan ritual pembersihan di bawah bintang-bintang yang berkelap-kelip. Dukun tersebut memimpin mereka dalam berbagai doa dan mantra, meminta pengampunan atas kesalahan yang telah mereka buat. Parsali dan Ibu Santi berdoa dengan sepenuh hati, berharap agar Tuhan mendengar jeritan hati mereka. Setelah ritual selesai, dukun tersebut menyerahkan jimat kepada mereka. Simbol ini akan membantu melindungi kalian dari kekuatan jahat. Namun, ingat, kalian tidak bisa melarikan diri dari konsekuensi tindakan kalian. Keseimbangan harus dipulihkan, ujarnya dengan serius. Kembali di rumah, Ibu Santi dan Parsali merasa harapan mulai muncul. Namun, saat mereka memasuki kamar Andi, suasana berubah menjadi mencekam. Andi terbaring lebih lemah dari sebelumnya, seolah ada sesuatu yang menghisap energinya. "Sali, kenapa dia terlihat lebih buruk?" tanya Ibu Santi, wajahnya penuh kekhawatiran. Parsali merasakan ketidakpastian menghantuinya. "Mungkin efek dari ritual yang kita lakukan. Kita harus tetap berdoa," jawabnya, meskipun hatinya tidak tenang. Mereka berusaha untuk tetap optimis, tetapi malam itu, mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa malam kemudian, saat mereka terbangun, mereka mendengar suara tangisan di luar rumah. Ibu Santi berlari keluar dan melihat bayangan gelap melintas. Hatinya berdegup kencang, dan dia merasa terjebak dalam ketakutan. Dia berteriak memanggil Pak Sali dan Pak Jaka, yang segera muncul di sampingnya. "Ada apa, Santi?" tanya Pak Sali, panik. "Aku melihatnya lagi." "Bayangan itu," jawab Ibu Santi, suaranya bergetar. Mereka bertiga berusaha mencari tahu apa yang terjadi, tetapi kegelapan malam menyelimuti mereka. Malam demi malam, suara-suara aneh dan bayangan gelap semakin sering datang. Andi semakin lemah, dan rasa putus asa mulai merayap ke dalam hati Pak Sali dan Ibu Santi. Mereka merasa seolah berada di dalam labirin yang tak berujung, terjebak dalam kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Akhirnya, setelah beberapa minggu yang penuh penderitaan, Andi menghembuskan napas terakhirnya. Ibu Santi dan Pak Sali hancur dalam kesedihan. Mereka tidak bisa mempercayai bahwa ritual yang mereka lakukan telah mengorbankan anak mereka. Semua harapan yang mereka miliki hancur dalam sekejap. Ibu Santi terjatuh di samping tempat tidur Andi, menangis tak tertahan. "Maafkan kami, Nak. Kami seharusnya tidak pernah terlibat dalam semua ini," ujarnya dengan suara penuh penyesalan. Pak Sali juga merasa hancur. "Aku seharusnya melindungimu, Andi. Kami telah membuat keputusan yang salah," katanya, air mata mengalir di pipinya. Setelah peristiwa tragis itu, kehidupan mereka tidak pernah sama lagi. Ibu Santi dan Pak Sali terjebak dalam penyesalan yang tak terhingga. Mereka menyadari bahwa kekayaan yang mereka impikan tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Mereka telah kehilangan segalanya, dan kegelapan yang mereka panggil telah mengambil sesuatu yang paling berharga dari mereka. Di tengah malam yang sunyi, Ibu Santi dan Pak Sali berdoa untuk pengampunan. Mereka berjanji untuk tidak pernah lagi terjebak dalam godaan yang bisa menghancurkan hidup mereka. Namun, penyesalan akan kesalahan yang telah dilakukan akan terus menghantui mereka selamanya. Dalam kegelapan, mereka berusaha mencari cahaya untuk menuntun mereka keluar dari jurang kesedihan yang dalam.